Sahabat sekalian, ini kita sudah sediakan bahan-bahannya. Apa bahannya yang kita sediakan? Yang pertama, daun bidara. Jadi kalau kita ada daun bidara di rumah, sahabat Al-Azam di mana Anda berada, lebih bagus daun bidara. Kenapa lebih bagus daun bidara daripada yang lain? Karena ini kan masih getahnya, ada getahnya. Nah, ini tinggal kita blender saja, ya kan? Blender dengan air, kemudian ditambahkan sedikit garam. Nah, hanya saja di zaman ini kan masih sangat sulit ya mendapatkan daun bidara. Tapi kalau kita untuk serbuk bidara mungkin bisa kita beli di mana saja. Di online juga bisa kita beli, atau di toko-toko terdekat di kota Anda juga bisa. Atau kalau di Aceh ini ada produk kita namanya Al-Azam ya. Kita bukan hanya daun bidara saja, tapi daun bidara plus kelornya. Jadi ada daun bidara, ada kelornya. Nah, jadi untuk ruqyah rumah itu ada dua caranya. Yang pertama ruqyah dalam rumah, yang kedua ruqyah keluar rumah. Ataupun yang pertama ruqyah di dalam toko kita, yang kedua ruqyah di luar toko. Nah, ini beda sahabat sekalian. Nah, ayo mari kita lihat. Untuk tahap dasar ruqyah di luar toko, apa kita lakukan? Yang pertama yaitu sediakan daun bidara, atau kalau tidak ada daun bidara boleh serbuk bidara yang saya katakan tadi itu. Yuk kita isi sedikit serbuk bidaranya secukupnya saja ya. Cukup segini saja sahabat sekalian, atau seginilah ya. Kemudian kita isi. Nah, sudah kita isi ke dalam air segelas ini aja ya sahabat sekalian. Nah, ini kemudian kita isi sedikit garam. Karena Nabi dulu pernah meruqyah dengan air yang dicampur garam, maka kita campur garam seperti ini. Nah, usahakan air ini adalah air hangat ataupun air panas kalau kita menggunakan serbuk bidara, karena biar larut sahabat sekalian. Tapi kalau untuk kita blender ini tidak apa-apa ya, atau kita tumbuk tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk persiapan ruqyah di luar rumah. Nah, bagaimana untuk dalam rumah? Dalam rumah kita pakai air biasa saja. Tapi air biasa ini kita menggunakan minyak. Boleh minyak kasturi, boleh minyak gaharu. Tapi kami biasanya pakai minyak gaharu seperti ini. Ini gaharu India ya. Gaharu India. Nah, kita masukkan kembali sedikit saja. Yang penting sudah terasa baunya. Nah, ini dua bahan ini sudah tersedia sahabat sekalian. Nah, baru kita ruqyah. Pertanyaannya sebelum kita mulai meruqyah nih, kenapa ini kita harus beda? Yang ini untuk ruqyah rumah, di dalam rumah ya. Yang ini untuk ruqyah di luar rumah. Kenapa mesti begitu? Dikarenakan nanti kita kalau di dalam rumah mesti kita semprot. Kalau di rumah ini kan banyak bahan-bahan rumah tangga. Jadi kalau kita semprot dengan air bidara yang kuning seperti ini, ditakutkan kena TV, kena apa-apa barang-barang rumah tangga ya. Jadi merusaklah. Makanya kita gunakan air putih biasa dengan wangi-wangi gaharu yang dibenci setan. Nah, kalau ini sekaligus bisa menjadi pewangi ruangan seperti itu sahabat ya. Paham ya sahabat ya? Baik, kalau ini untuk kita siram di luar rumah, baik itu di pusat sihirnya ataupun di luar rumah, di luar toko seperti itu ya. Mudah ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita bacakan doa istighfar dulu 3 kali, kemudian kita baca selawat 3 kali, kemudian kita doakan. Doanya apa? Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jabbar, ya Maliki, ya Rahmanir Rahim. Hamba membacakan ayat ini ya Rabbal Alamin. Jadikanlah air ini sebagai sarana, sebagai asbab hancurnya sihir, hancurnya pengaruh-pengaruh syaitan, pengaruh-pengaruh jahat yang ada di dalam rumahku ataupun yang ada di luar rumahku, ataupun yang terkena air ini ya Rabbal Alamin. Nah, kita sebutkan seperti itu. Kalau misalnya di toko kita, ya Allah, hancurkanlah pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh syaitan yang ada di dalam tokoku, yang ada di dalam luar tokoku. Seperti itu. Mudah kan? Kemudian kita bacakan Al-Fatihah 3 kali. Kemudian kita bacakan ayat kursi 3 kali. Kemudian yang paling utama kita bacakan adalah surat Yunus, yaitu surah ke-10, surah Yunus ayat 81-82 saja. Bunyinya bagaimana?
Yang Al-Fatihah yang ayat kursi tidak saya ulang ya. Saya tahu hampir semua kita bisa. Kita ulang saya surah Yunus ayat 81-82. Dengan niat apa? Dengan niat menghancurkan sihirnya, membatalkan sihirnya. Ya Allah, batalkanlah sihirnya, hancurkanlah sihirnya jika terkena air ini ya Rabbal Alamin. Kemudian kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh. Di innallaha sayubtiluh kita ulang-ulang yang banyak. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Minimal kita baca 3 kali kemudian kita tiup. Seperti itu. Kemudian ayat apa lagi yang kita baca? Yang kita baca surah ke-7, yaitu surah Al-A'raf ayat 117 sampai dengan 122. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an 'alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Di sini kita ulang-ulang sahabat. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. 3 kali kita baca sahabat, kemudian kita tiup. Kemudian apa yang kita lanjutkan lagi? Surah ke-20 yaitu surah Thaha ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. Kemudian kita tiup lagi. Apa kita baca lagi? Kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Saya tidak ulangnya karena kita semua sudah tahu berapa kali. Baca saja 7 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas baca saja 3 kali atau 7 kali. Kemudian kita tiup. Nah, air ini sudah bisa kita gunakan. Untuk air yang sudah pewangi tadi ada kasturi ataupun ada gaharu ya, kita pakai ini. Pakai botol ini untuk semprot-semprot biar mudah ya sahabat sekalian. Seperti ini. Tuh. Nah, kita masukkan kembali. Kalau ingin kita tempatnya besar, maka kita buat lebih banyak. Nah, untuk seperti ini tinggal kita siram saja. Pakai tangan saja atau pakai tempat, mudah. Mari kita praktekkan. Sahabat sekalian, sahabat Al-Azhar dimanapun Anda berada, Anda bisa melakukan ruqyah rumah sendiri tanpa harus memanggil orang-orang yang nanti ada kemungkinan dia akan menipu kita. Seperti dengan biaya-biaya yang mahal sekali. Lakukan sendiri di rumah. Caranya bagaimana? Ini akan air tadi nih. Ini katakanlah ruangan yang ada gangguan jin, tapi ini ruangan saya sahabat sekalian. Nah, tinggal kita kumandangkan azan atau kita bacakan ayat kursi. Kita siram di sudut-sudut lebih utama dan di tempat-tempat yang lain. Seperti ini prakteknya ya. Yuk, bismillah. Ya ma'asyiral jin, kalau kamu ada di sini, setan-setan, jin setan, keluarlah. Ataupun jin-jin sihir, keluarlah. Kalau tidak, kalau kena air ini, kalau seandainya dengan izin Allah membakar kalian, jangan salahkan saya. Allahu akbar, Allahu akbar,
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, seperti itu sambil kita bacakan ayat kursi juga, kemudian di beberapa ulangan kita lakukan seperti itu. Kita ulang-ulang lebih kurang 7 kali sesudah ba'da asar ya, ataupun menjelang maghrib. Kita lakukan seperti itu, dan insya Allah apa yang kita semprot itu tidak akan terjadi apa-apa. Maksudnya kalau pakai pewangi ini tidak akan mendapatkan kuning baju dan segala macamnya. Insya Allah aman ya. Silakan praktekkan di rumah. Yuk mari kita lihat bagaimana cara praktek meruqyah rumah bagian luar, ataupun meruqyah toko-toko yang ada gangguan jin, ataupun tempat-tempat buhul-buhul sihir untuk kita hancurkan buhul-buhul sihirnya. Yuk mari.
زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا